Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Bastian. Dan saya Rizky Ulfikarani. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keterampilan Berbahasa. Ini kami akan membahas 4 subbab, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Untuk yang pertama yaitu pengertian menyimak. Pengertian menyimak di sini adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembaca melalui ujaran atau bahasa lisan. Selanjutnya ada tujuan menyimak, yaitu menyimak untuk memperoleh informasi. Yang kedua, menyimak agar lebih efektif dalam hubungan antar pribadi dalam kehidupan sehari-hari di rumah, tempat bekerja, dan dalam kehidupan masyarakat yang lainnya. Yang ketiga, menyimak untuk mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Yang keempat, menyimak agar dapat memberikan responsi yang tepat terhadap segala sesuatu yang didengar. Selanjutnya ada jenis ataupun ragam menyimak. Menyimak di sini dibagi menjadi dua, menyimak ekstensif dan juga intensif. Untuk menyimak ekstensif di sini ada sosial, sekunder, estetik, dan juga pasif. Untuk menyimak ekstensif di sini adalah jenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih luas terhadap suatu ujaran. Nah, tadi ada menyimak sosial. Menyimak sosial di sini ada biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial tempat orang-orang mengobrol atau bercengkrama mengenai hal-hal yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Selanjutnya ada menyimak sekunder, sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan. Terus ada menyimak estetik, itu biasa disebut juga menyimak apresiatif, adalah fase terakhir dan kegiatan termasuk ke dalam menyimak secara kebetulan dan menyimak secara ekstensif, yang biasa contohnya menyimak puisi dan juga menyimak lagu. Selanjutnya ada menyimak pasif, itu penyerapan suatu ujaran tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya-upaya kita pada saat kita belajar. Yang selanjutnya ada menyimak intensif. Menyimak intensif itu kebalikan dari menyimak ekstensif. Kalau ekstensif tadi tanpa adanya bimbingan atau lebih luas, tapi kalau intensif ini lebih ke suatu bimbingan oleh para guru, menyimak yang diarahkan, yang lebih dikontrol dan juga diawasi. Di sini ada menyimak kritis, konsentratif, ada interrogatif, dan juga ada selektif. Untuk menyimak kritis ini sejenis kegiatan menyimak berupa pencarian kesalahan atau kekeliruan, bahkan juga butir-butir yang baik dan benar itu bisa dijadikan alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima oleh akal sehat. Untuk menyimak konsentratif ini juga bisa disebut menyimak sejenis dengan telaah. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam menyimak konsentratif ini yaitu mengikuti petunjuk, mencari hubungan, mencari informasi, dan lain-lain. Untuk menyimak interrogatif, sejenis kegiatan menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan juga seleksi. Menyimak selektif di sini berhubungan erat dengan menyimak pasif. Betapapun efektifnya menyimak pasif itu, tetapi biasanya tidak dianggap sebagai kegiatan yang memuaskan. Jadi menyimak sangat-sangat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu berbicara. Berbicara merupakan salah satu komunikasi yang paling efektif. Untuk tujuan umum berbicara yaitu untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Maka sebaiknya pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikombinasikan. Untuk jenis atau ragam berbicara ada berbicara berdasarkan tujuan, berbicara berdasarkan situasi, berbicara berdasarkan penyampaian, dan berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Untuk berbicara berdasarkan tujuan ada 3,
berbicara memberitahukan, melaporkan, dan menginformasikan, berbicara menghibur, dan berbicara membujuk. Yang kedua, berbicara berdasarkan situasi, ada 2, berbicara formal dan berbicara informal. Yang ketiga, berbicara berdasarkan penyampaian, ada 4. Yang pertama, berbicara mendadak, berbicara berdasarkan catatan, berbicara berdasarkan hafalan, dan berbicara berdasarkan naskah. Yang keempat, berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Ada 3, yaitu berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Selanjutnya, faktor penunjang dan faktor penghambat berbicara. Faktor penunjang ada 2, yaitu faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor kebahasaan meliputi ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada, sendi atau durasi yang sesuai, pilihan kata, dan ketepatan penggunaan kalimat serta tata bahasanya, dan ketepatan sasaran pembicaraan. Sedangkan faktor non-kebahasaan ada sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku, pandangan harus diarahkan ke lawan bicara, kesediaan menghargai orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, relevansi, penalaran, dan penguasaan topik. Sedangkan faktor penghambat ada 3. Yang pertama, faktor fisik, faktor media, dan faktor psikologis. Selanjutnya yaitu membaca. Pengertian membaca menurut Krisda Laksana, membaca adalah keterampilan mengenal dan memahami tulisan dalam bentuk urutan lambang-lambang grafis dan perubahannya menjadi wicara bermakna dalam bentuk pemahaman diam-diam atau pengucaran keras-keras. Selanjutnya tujuan membaca. Yang pertama ada membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan yang telah dilakukan oleh tokoh. Yang kedua, membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik dan menarik. Yang selanjutnya, membaca untuk menemukan serta mengetahui. Yang selanjutnya, membaca untuk menemukan serta mengetahui apa yang tidak biasa. Selanjutnya, teknik membaca. Ada baca pilih, baca lompat, baca layap, dan baca tatap. Baca pilih ini dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Baca lompat ini dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang selanjutnya baca layap. Teknik ini merupakan membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Yang terakhir baca tatap. Baca tatap ini juga disebut membaca memindai atau membaca sangat cepat. Ini adalah menulis. Nah, pengertian menulis di sini merupakan salah satu kemampuan yang harus digunakan dalam bahasa untuk berkomunikasi, berbicara, membaca, dan juga mendengarkan. Tujuan menulis di sini ada tujuan penugasan, tujuan altruistik, tujuan persuasif, tujuan pernyataan diri, tujuan informasional, dan juga tujuan kreatif. Untuk tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. Kalau penulis menulis sesuatu karena ditugaskan atau bukan kemauannya sendiri. Tujuan altruistik ini bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan dan juga penalarannya. Yang ketiga, tujuan persuasif bertujuan untuk meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan penulis. Tujuan pernyataan diri ini bertujuan memperkenalkan diri atau menyatakan diri sang pengarang kepada para pembaca. Ini ada tujuan informasional, itu yang bertujuan memberikan informasi atau keterangan atau penerangan kepada para pembaca. Terus yang keenam atau yang terakhir ada tujuan kreatif. Ini melebihi pernyataan diri dan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik atau seni yang ideal ataupun seni idaman.
Terus yang terakhir ada tujuan pemecahan masalah, yakni penulis ingin menjelaskan secara cermat pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya sendiri agar dapat dimengerti dan diterima oleh para pembaca. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.